Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market drop secara signifikan sebesar 5,22%. Dengan total market cap mencapai 910 miliar US dollar. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia basically balik ke angka 2 hari lalu di 18.600-an. Dan itu merupakan penurunan sebesar 6,87% dalam 24 jam terakhir. Dan untuk Ethereum nggak terlalu berbeda jauh di 6,69%, ya penurunannya dalam 24 jam terakhir di angka 1.200-an. Lalu untuk BNB dia drop sebesar 4,82%. Untuk XRP dia drop nyaris sebesar 11%, ya ini quite big. Sepertinya sesuai dengan analisa kita ya, terreject oleh MA200. Lalu untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 6,07% dan ini signifikan lumayan di bawah dari 44 sen. Ya berarti mulai jebol ke bawah. Untuk Solana dia drop sebesar 6,97%. Untuk Dogecoin dia koreksi sebesar 5,14% dan Atom koreksi juga signifikan sebesar 8,29%, ya. Nah, kalau kita lihat ekonomi kalender kemarin memang ada beberapa data penting yang keluar, ya. Salah satunya adalah speech dari Jerome Powell di setengah 7 ya di sini. Kalau kita lihat sebenarnya speech-nya jujurnya rada netral ya, nggak terlalu ada yang spesifik gimana lah. Ya nggak ada yang kayak wow kayak sebulan lalu lah. Dimana kita tahu sebulan lalu tuh ya dia kesannya nge-spook market lah. Dia bilang akan ada extra pain dan lain-lain. Di kali ini enggak lah, cenderung netral. Nah, lalu kalau kita lihat juga di sini core durable goods-nya netral juga ya, sama dengan forecast. Tetapi yang sedikit berbeda dari harapan kita adalah dua data ini. Yang pertama consumer confidence, dia malah meningkat ya 108. Ini expectation-nya 104,5 dan previousnya 103,6. Berarti ada peningkatan yang cukup signifikan. Nah, ini otomatis membuat US kuat ya atau menguat lah lebih tepatnya. New home sales juga meningkat ya. Ini cukup jauh dari forecast. Forecastnya adalah 500.000 ya. Tetapi kalau kita lihat faktanya jadi 685.000 ya. Berarti ini lebih tinggi signifikan dibandingkan dengan forecast dan bahkan kalau kita lihat dari previousnya juga loncat dengan cukup tinggi. Berarti ya di Amerika Serikat masih cukup besar demand untuk properti ya di sana karena new home salesnya masih meningkat. Nah, ini sepertinya dianggap menjadi satu berita yang nggak terlalu bagus, walaupun sedikit delay ya. Markets baru mulai berantakan itu setelah markets US buka ya. Setelah itu baru boom semuanya berantakan hanya dalam waktu beberapa kayaknya jam ya, beberapa jam langsung hancur semua. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk news kripto kita bisa lihat bahwa FTX baru saja memenangkan bid ya. Baru saja memenangkan bid untuk membeli Voyager yang bangkrut sebesar 1,4 miliar US dollars ya. Jadi SBF semakin banyak belanja nih ya. Kemarin mau ya udah beberapa diakuisisi, sekarang Voyager dia juga akuisisi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan kembali ke chartnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa ya sesuai juga dengan pembahasan kemarin. Gue bilang, oke, bagus nih kemarin meningkat. Tetapi pada tanggal 26 Septembernya dia technically belum berhasil reclaim. Jadi gue bilang ya tunggu besok. Dia bisa reclaim nggak 19.200? Ternyata gagal reclaim. Ya, jadi dia masih close di bawah dari 19.200. Nah, untuk sekarang kita bahkan bisa lihat BTC sudah mulai retest juga daerah 18.400-an di sini ya. Ini struktur yang terbentuk pada tanggal 21 dan 22 September lalu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kemarin ya technically speaking ini kita nge-short sebenarnya ya, tapi karena mungkin signifikan naiknya jadi nggak kepikir buat nge-short lah ya. Tapi in theory kalau kemarin lu tetap setia lah kesannya terhadap SOP nge-short, harusnya lu bisa nge-short nih kemarin dan udah TP. Tapi gue pribadi juga jujur lupa ya untuk ngomongin short kemarin. Jadi buat lu yang spesial aja nih yang kemarin sempet buka posisi short di sini. Dan selanjutnya untuk posisi long ya. Lagi-lagi itu nanti kita akan bahas spesifik di belakang atau buy limit. Kita sekarang akan bahas dulu mengenai PR short term dari Bitcoin ya. PR short term dari Bitcoin sayangnya gagal, yaitu mempertahankan, lebih tepatnya reclaim 19.200 gagal ya. Dan sepertinya 19.200 ini mulai menjadi satu resisten ya. Kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir cukup jelas menjadi resisten.
Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini akan bergeser ke long term juga PR-nya? Karena PR long term juga sama 19.200-an ya. Nah, jadi harapan kita adalah dalam berapa hari ke depan nih? Ya. Dalam 4 hari lebih 21 jam ke depan, Bitcoin bisa weekly close di atas dari 19.200. Karena seperti yang gue bilang, kalau mulai gagal terus, apalagi 19.200 mulai menjadi resisten, ya sesuai dengan pembahasan kita, probability dia untuk bisa mencapai ke bawah ya sekitar 10.000 sampai 12.000 itu semakin tinggi possibility-nya ya di daerah sini. Jadi kalau ini reject, ya siap-siap ada kemungkinan akan seperti ini price action-nya ya. Apalagi kalau sampai MA20 sudah semakin dekat. Ya, jadi itu satu PR yang penting untuk Bitcoin. Ayo reclaim lagi 19.200 di weekly kalau kita mau bullish lagi ya. Setelah itu kita tahu bahwa PR selanjutnya adalah MA20 dan MA200. Ya, jadi lagi-lagi secara TA ya, garis besarnya makronya Bitcoin ini masih quite bearish ya. Dengan jelas 19.200 yang tadinya support yang berkali-kali menahan harga Bitcoin di bulan Juli 2022 sekarang mulai menunjukkan dirinya sebagai suatu resisten. And that's bad ya. Dan kalau kita lihat apa sih penyebabnya? Apalagi kalau bukan indeks dolar ya. Kita bisa lihat indeks dolar kemarin terjadi sedikit koreksi. Tetapi koreksinya hanya sebentar saja ya dan dia kembali meningkat. Bahkan pada hari ini kita bisa lihat dia menembus highest week dari tanggal 26 dan tanggal 27. Sekarang week tertingginya di 114,68 sementara kemarin itu di 114,40-an lah ya. Jadi lagi-lagi, indeks dolar masih sangat kuat. Walaupun dengan catatan, ya, RSI sudah tembus 70, ya cukup lama dari basically dari tanggal 23 sampai sekarang, RSI-nya masih tembus di atas dari 70. Jadi in theory, harusnya mulai koreksi. Plus juga di waktu bersamaan kita bisa lihat bahwa dia masih di luar dari Bollinger Band, atau lebih tepatnya di luar dari upper band. Artinya overbought, ya. Harusnya akan mulai terjadi koreksi. Nah, ya saat terjadi koreksi ini, otomatis ada kemungkinan bisa terjadi relief rally untuk risk on aset seperti kripto maupun indeks-indeks Amerika Serikat, ya. Nah, tetapi, kalau kita tahu ini koreksi dan ujung-ujungnya mantul di 111, ya balik lagi, pain-nya akan kembali masuk ke market dan akan kembali ke kocok lagi. Jadi kita lihat nih, apakah indeks dolar akan siap untuk koreksi dalam waktu dekat atau tidak? Kalau dia koreksi, berarti siap-siap ada kemungkinan terjadi rally di risk on asset, ya. Tapi sekali lagi, rally ini, koreksi ini akan menjadi ekstra bahaya saat dia mantul di 111, ya. Lalu untuk Nasdaq, S&P, dan Dow Jones, ya, basically mereka semua menderita, ya, cenderung membuat lower low. Bahkan kalau kita lihat lower low-nya mulai lebih dalam daripada Bitcoin. Ya, jadi ya lumayan berantakan lah ya. Untuk gold juga bahkan mulai turun dan silver juga mulai turun ya. Jadi overall market semua masih berantakan karena demand US dollar masih sangat tinggi ya. Jadi itu kurang lebih untuk makronya. Untuk buy limit atau untuk lebih detailnya kita akan bahas di belakang. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk, gue ingin ingatkan, DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, bukan juga financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi. Dan kedua, cara terbaik untuk mendukung TCI ada banyak. Ya, lu bisa like, bisa subscribe, bisa juga menggunakan link reflektor di bawah. Ya. Dan sebelum kita lanjut ke buy limit, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by OKX, di mana mereka sedang ada program Mystery Box. Dan kita register account kita, deposit 50 USD saja, kita bisa mendapatkan ETH atau ETHW Mystery Box. Ya. Termnya seperti apa? Kita sign up, lalu kita dapatkan ETH atau ETHW Mystery Box. Dan ini hanya eligible untuk user yang menggunakan affiliate link saja. Jadi ini hanya berguna untuk orang-orang yang menggunakan, ya salah satunya link kita. Ya. Jadi buat kalian tertarik bisa menggunakan link kita. Lalu setelah itu deposit 50 USD dan dapatkan si mystery box. Ini akan berakhir di akhir bulan September. Jadi buat kalian tertarik, monggo silahkan ikutan mystery box dari OKX. Oke, dan sekarang kita ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin soal setup, ini sebenarnya kita bisa buka posisi short kemarin. Tapi jujurnya gue pribadi juga lupa karena kemarin peningkatannya terlalu tinggi ya sampai kita lupa bahwa sebenarnya ini bisa dihitung juga sebagai rejection kedua. Ya, jadi buat lu yang
ekstra tajam ya kemarin dan tetap buka short di sini atau jangan-jangan di 20, ya congrats. Harusnya udah kena TP di ya di 18,400 harusnya udah kena ya. Tapi lagi-lagi ya kemungkinan sih kebanyakannya nggak buka ya. Nah, selanjutnya kita bisa pertimbangkan buka posisi long apabila terjadi retest kedua di 18.400. Ya, jadi hari ini sudah retest kali. Ya, kita lihat apakah besok ada retest lagi atau tidak. Kalau besok terjadi retest lagi di 18.400, bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 19.200-an. Ya, lagi-lagi kalau shortnya sama setupnya seperti kemarin ya. Kalau terjadi juga di atas ini, retest 1, retest 2, monggo buka posisi short dengan target TP yang dibalik 18.400-an ya. Nah, untuk buy limit kita bisa geser ke 18.400 menjadi buy limit pertama kita. Buy limit kedua optional antara di 17.600 yaitu wick di sini atau mau sekalian ke 15.600 di mana itu adalah di sini drawdown 30% dari MA200 weekly ya, tinggal lu pilih antara dari itu. Kalau itu jebol juga dan weekly close di bawah dari 19.200 lagi alias terreject seperti di sini ya, menjadi rejection pertama, siap-siap kemungkinan besar kita akan lanjut minimal menyentuh 17.000 ya, which is not good. Dan kalau sampai itu tembus juga ya kita harus siap mental dengan kemungkinan Bitcoin bisa drop sampai ke price range antara 12.000 sampai 10.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya ke Ethereum. Kita bisa lihat kemarin dia kena target posisi long kita. Ya, jadi buat lu yang kemarin sudah bersabar, nahan posisi long lu, congratulations, lu kemarin tuh harusnya profit sebesar, kita coba cek ya. Profit sebesar, wow, ya lumayan, 11%-an ya totalnya. Dari 1.242 sampai ke 1.376 ya. Nah, tetapi buat lo yang kemarin udah kesannya keburu TP duluan di daerah sini nih, karena gue juga sarankan ya, udah lama soalnya di daerah sini ya not bad lah, untung 7%-an ya. Jadi buat kemarin udah TP duluan nggak salah, tapi buat lo yang ngehold posisi longnya terus-terusan juga ya nggak salah lo ngikutin SOP lo ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat bahwa terjadi retest pertama di 1.376. Jadi just in case kalau Ethereum tiba-tiba ada wick ke atas ini, ya lu sebenarnya sekarang udah boleh aja buka pending order posisi short di 1.376. Just in case tiba-tiba ada wick yang cukup panjang dan langsung kena ke sini ya. Lagi-lagi untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya dengan long. TP-nya di 1.242 ya. Jadi buka short di sini, TP-nya di sini ya, sama kayak lu buka long di sini, TP si longnya di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum ya secara posisi shortnya. Kalau untuk longnya literally copy paste seperti di sini ya. Kalau terjadi retest lagi di sini satu, besoknya retest lagi, monggo buka posisi long dengan target TP di 1.376. Nah, untuk posisi spot bisa kalian pertimbangkan di tempat posisi long juga di 1.242 ya. Tapi please sekali lagi gue ingatkan untuk posisi spot ya. Jangan sampai salah berpikir bahwa ini sama aja short term play ya. No, untuk posisi spot itu kita berpikirnya averaging jangka panjang. Jadi kalau posisi futures itu lo kesannya kayak short term trade lah. Lo nyari duit rokok, nyari duit makan siang. Tapi kalau lo spot ya, spot itu untuk lo tabungan ya jangka panjang. Setahun, 2 tahun, bahkan ekstrimnya bisa 5-10 tahun ya kalau benar-benar long term. Jadi lagi-lagi ya, kalau untuk spot lo pelajari dulu aset apa yang cocok buat lo ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Secara struktur overall nggak banyak berubah ya. Kalau makronya ya otomatis masih cenderung bearish. Tetapi dalam seminggu terakhir ya lo bisa lihat sendiri cenderung flat. Ya, dan selama BTC masih diem di daerah sini lah ya. 19.000, 18.000 harusnya ya Ethereum masih bisa beberapa kali lagi kita trade di daerah sini 1.376 sampai 1.242. Oke, dan selanjutnya Atom. Kita bisa lihat baru aja kemarin kita bahas posisi short ya, sudah terjadi konfirmasi retest 1, retest 2 ya. Kemarin bahkan masih dikasih kesempatan sekali lagi untuk buka posisi short ya. Jadi harusnya sih udah punya ya kalau lo ngikutin DCWT dari kemarin-kemarin. Nah, buat lo yang sudah buka posisi short di $14 lebih 43 sen, lo harusnya sekarang sudah dalam kondisi profit sebesar wow, not bad ya, sekitar 10%-an. Jadi dari Ethereum dapat 11%, dari Atom dapat 10%. Ya, not bad at all. Jadi sekali lagi, walaupun market sedang seperti ini, kita sebenarnya bisa saja profit.
ya, lewat futures market. Tetapi please sekali lagi gue ingatkan, futures market ini nggak untuk semua orang. Ada orang yang mungkin lebih nyaman jangka panjang kayak nabung aja, itu nggak salah, Jadi jangan sampai kalian ke pressure untuk harus futures trading, ya. Tapi buat lu yang bisa menjaga risiko ya dan menjaga mental juga, ya monggo silakan. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat bahwa posisi long setup-nya mulai terbentuk. Ya, ini retest pertama. Dan gue bilang juga kemarin nih, harusnya daerah $13 ini harusnya cukup kuat. Karena ini adalah confluence antara struktur dan juga MA50. Jadi kita lihat nih, apakah besok Cosmos masih bisa bertahan di atas dari $13 atau tidak? Kalau dia bisa bertahan di atas dari $13, nah tinggal besoknya ya, besoknya kita lihat lebih tepatnya lusanya. Lusanya kita lihat apakah dia retest lagi atau tidak. Kalau dia retest lagi, monggo buka posisi long di $13 dengan target TP di 14,43. Ya, jadi lagi-lagi simple ya, gua nggak mau bikin yang ribet-ribet lah teknik analisisnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi spot, kalian bisa pertimbangkan Cosmos juga di daerah yang sama dengan long, yaitu $13. Tapi sekali lagi gue ingatkan, untuk posisi spot ini kita berpikirnya seperti nabung. Dan please, dengan pemikiran long term. Jangan berpikir sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, atau bulanan. Lo mikir tahunan, ya bahkan ekstrimnya sampai dekade. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya AVAX. Untuk price action kemarin jujurnya ini cukup ngakak ya. Dia naik sepertinya hanya untuk kena target TP kita ya. Jadi thank you AVAX ya. Jadi kita bisa lihat di sini posisi long sudah kita bahas dari tanggal 26 September di mana terjadi retest kedua atau konfirmasi pada tanggal 26. Jadi kita buka posisi long di daerah 17,28. Kemarin peningkatan itu sampai tertingginya itu di 18,49. Otomatis cukup jauh di atas dari target TP di 18,15. Jadi buat lu yang dengerin DCWT kita dalam beberapa hari terakhir, harusnya juga dapat posisi long di sini dan sudah TP, tepatnya profit sebesar 5,16%. Jadi luar biasa ya, walaupun market berantakan ya, kita udah ngantongin berapa puluh persen ya profit hari ini. Apalagi lu ini kan bentuknya futures pasti leverage ya. Jadi ya congratulations lah intinya ya. Jadi lagi-lagi dalam kondisi market apapun sebenarnya kita bisa saja ambil cuan. Tapi tinggal pertanyaannya mau belajar untuk futuresnya atau enggak. Dan siap enggak untuk kesannya disiplin dengan SOP yang sudah kita buat ya. Jadi itu untuk posisi long ya udah kena target TP. Nah, posisi selanjutnya ini masih belum jelas nih. Jadi untuk AVAX jujurnya kita tunggu sampai besok ya. Apakah dia daily close di bawah atau di atas dari 17,28. Kalau dia daily close-nya di atas dari 17,28, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di lusanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu kurang lebih ya. Untuk posisi spot mungkin lo bisa pertimbangkan antara di 16,64 atau di 16,04 ya, tinggal lo pilih, nggak terlalu berbeda jauh ya. Kalau mau lebih aman yang otomatis yang di lebih bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP. Nah, untuk XRP sepertinya sesuai dengan analisa kita ya, dia akhirnya jebol juga MA200 dan menjadikan MA200 sebagai resisten ya. Nah, jadi sesuai juga ya, karena kenapa? Jujurnya kalau secara TA kelihatan sih ya. RSI udah tembus 70, udah beberapa hari di atas. Lalu ya kita lihat juga dia di luar dari Bollinger Band, atau lebih tepatnya di atas dari upper band. Itu menunjukkan bahwa dia overbought. Jadi ya sebenarnya dia turun suatu hal yang lumrah ya. Tetapi sayangnya setup short kita nggak kena ya. Jadi pada tanggal 26 jebol, tanggal 27 kemarin retest, tapi belum ada konfirmasi alias retest kedua. Jadi ya kita belum bisa buka posisi short. Tapi nggak apa-apa, ya nggak semua setup, biasanya ya nggak semua setup kena. Ya lagi pula juga lumayan lah, kita udah dapat Ethereum, Atom, dan AVAX. Jadi harusnya udah kenyang lah sama profitnya. Ya. Nah, untuk sekarang setup yang kita bisa pertimbangkan adalah setup posisi long antara di 20 atau di 38 sen. Ya, ini 20 maksudnya sama 20 ya. Nah, jadi kita lihat mantulnya di mana. Yang penting terjadi retest 1, retest kedua. Ya, kalau terjadi retest kedua atau konfirmasi, monggo buka posisi long dengan target TP di MA200. Ya, andaikan nanti dia mantul sampai ke sini, untuk posisi longnya otomatis sama. Retest 1, retest 2, buka posisi short di MA200 dengan target TP yang dibalik. Tapi perbedaannya kalau untuk short ada dua pilihan. TP yang lebih konservatif di MA20 karena nanti akan semakin dekat.
Dan TP yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 38 sen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP, ya, quite simple. Dan sekarang kita akan tutup DCWT kita. Tetapi sebelum kita tutup DCWT kita, please gue ingatkan sekali lagi ya, untuk futures please jangan over leverage, ya, jangan terlalu besar leverage-nya atau margin jangan terlalu gede ya. Dan yang kedua ya adalah spot itu untuk jangka panjang. Ya, jadi averaging lu, DCA lu ini jangan lu berpikir akan TP dalam waktu dekat ya. Karena kita tahu kita masih dalam keadaan bear market. Dan tentunya bahkan saat sudah bull market pun kemungkinan besar kita harus tunggu beberapa bulan dulu sampai sampai tahun jangan-jangan untuk bisa kena target TP. Ya, jadi lagi-lagi cara berpikir paling enak untuk cryptocurrency secara overall-nya adalah long term ya. Untuk futures ini anggap aja cari duit buat duit rokok lah atau duit makan siang ya. Dengan seperti itu menurut gua mindset kita akan bisa lebih tepat dan penjagaan resiko kita lebih baik. Ya, dan untuk averaging, please gue ingatkan sekali lagi ya, gue nggak bisa ngomong angkanya berapa karena setiap orang berbeda-beda. Tapi pastikan tempat averaging itu jangan sampai kesannya lu terlalu besar di satu titik. Ya, jadi pastikan ada peluru sampai kesannya harga terendah gitu. Walaupun kita nggak tahu terendah sampai berapa, tapi selalu sediakan sediakan reserve untuk just in case lebih jauh harga lebih jatuh lebih dalam lagi. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.